Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Robi Pauji SEMM selaku dosen mata kuliah rencana bisnis dan teman-teman yang sudah hadir, saya ucapkan terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Helma Laila Putri sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi kali ini. Baik, untuk mengefisienkan waktu, mari kita mulai presentasi ini. Untuk kelompok pertama yang akan presentasi yaitu kelompok 7 dari kelas MN20A. Dipersilahkan untuk mempresentasikan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang hasil observasi dari kelompok kami. Adapun anggota dari kelompok 7 yang pertama adalah Ardi Renaldi, yang kedua Ibnu Iban Paras, yang ketiga Intania Adinda Maralina, yang keempat Riri Ayu Sugiyarti, yang kelima Umniyah. Lanjut. Ya, untuk tabel of contents yang pertama profil usaha, yang kedua aspek manajemen, yang ketiga aspek pasar, yang keempat aspek produksi, yang kelima aspek keuangan, yang keenam studi kelayakan. Lanjut. Ya, untuk yang pertama profil usaha. Nama perusahaan Yuk Mampir. Ide usaha akan dibacakan oleh teman-teman saya. Yang pertama, dipersilakan. Latar belakang. Wirausaha membuat suatu warung sembako merupakan bentuk usaha paling dicari oleh para konsumen, khususnya para ibu rumah tangga, karena di dalam toko tersebut menyediakan barang-barang keperluan sehari-hari, baik berupa makanan pokok, perlengkapan yang diperlukan tiap harinya, misalnya beras, minyak goreng, telur, sikat gigi, pasta gigi, sabun, dan lain-lain. Di antara barang itu, semua pasti setiap orang memerlukan. Oleh karena itu, saya berinisiatif ingin membuat toko sembako. Selain banyak dicari oleh konsumen, barang-barangnya pun mudah dicari di pasaran dan mengeluarkan modal pun tidak terlalu banyak. Tujuan: memudahkan para konsumen dalam memenuhi kebutuhan, mendapatkan keuntungan, menambah pengalaman dan membuka usaha. Manfaat: menambah pengalaman dan melatih diri dalam berwirausahaan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Amara. Ada keunggulan produk bahan pokok serba ada dan murah dari toko lain. Untuk jasa pelayanannya, pelanggan yang datang dan lewat media internet. Terus lokasi yang kami pilih cukup strategis dan mudah untuk dijangkau. Berada di persimpangan jalan dan kafling yang banyak penduduk. Yang kedua ada aspek manajemen. Berhubung lokasi rumah terletak di dalam suatu perkampungan dan juga merupakan persimpangan jalan dan kaflingan yang padat penduduknya dalam radius 1 km
belum ada yang membuka warung sembako yang lengkap atau komplit. Maka dengan saya membuka usaha tersebut, masyarakat tersebut dapat memenuhi kebutuhan pokoknya tanpa harus menempuh jarak lebih dari 1 kilometer. Deskripsi tentang pelanggan saya kemungkinan terdiri dari ibu-ibu rumah tangga, di mana mereka yang lebih sering berbelanja untuk memenuhi kebutuhan. Selain itu juga anak-anak karena lokasi tersebut dekat dengan sekolah taman kanak-kanak. Dan di warung kami menyediakan makanan kecil yang disukai anak-anak. Untuk struktur organisasinya yaitu pemilik toko Riri, keuangan Umniyah, manajemen produksi Ibnu, manajemen administrasi Aldi, manajemen pemasaran Amara. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Aspek pasar. Strategi pemasaran yang dilakukan pengusaha atau sekaligus pemilik yaitu dengan membuat pamflet yang cukup besar, mempromosikan dengan cara memasang iklan toko sembako di internet agar masyarakat dengan mudah mengenali toko tersebut. Jadi pemilik tidak perlu secara gencar mempromosikannya. Setiap keluarga menggunakan produk yang dijual toko sembako. Akibatnya, ada pasar yang besar untuk toko sembako di pasar grosir. Tidak mungkin memenuhi kebutuhan semua orang. Dengan demikian, kami memiliki target pasar di mana kami bermaksud untuk menawarkan layanan kami. Mereka yang berada di target pasar kami, seperti ibu rumah tangga, ibu menyusui, ibu hamil, dan karyawan. Aspek produksi. Jenis produksi yang penting ada beras, gula, tepung, dan minyak. Ada sabun, pasta, gigi, dan sampo, makanan, snack, minum, dan ciki, parfum, sapu, dan pel. Produk ada beras dengan harga jual 10.000, ada minyak dengan harga jual 6.000, ada sabun dengan harga jual 3.000, parfum harga jual 23.000, minuman 3.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Aldi Renaldi. Selanjutnya, aspek keuangan. Berikut di layar alat-alat yang dibutuhkan dalam bisnis plan kami. Totalnya ada 77.500.000. Next slide. Studi kelayakan. Sebelum melaksanakan suatu usaha baru, kita perlu mengetahui hal-hal atau aspek-aspek yang berpengaruh terhadap usaha tersebut. Hal tersebut diantaranya adalah aspek kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman. Dengan melakukan analisis tersebut, dengan melaksanakan analisis terhadap hal-hal tersebut, diharapkan usaha akan berjalan lancar dan sukses. Berikut adalah beberapa hal dari masing-masing aspek di atas. Strength. Membuka toko sembako tidak akan mengalami kerugian yang besar seandainya usaha tersebut tidak berjalan. Jumlah karyawan yang dibutuhkan tidak begitu besar. Terus weakness, mudah mendapatkan karyawan karena yang bisa menjadi karyawan dari usaha ini tidak harus mempunyai pengalaman sebelum ataupun bisa dari keluarga. Banyak pesaing yang beroperasi di daerah tempat yang sama. Opportunities, memberikan keuntungan yang cukup besar. Prospek atau peluangnya cukup besar untuk dikembangkan. Threat, banyak jenis usaha yang sama sebagai pesaing. Persaingan dalam pemasaran yang semakin ketat. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 7. Saya sebagai perwakilan pamit undur diri dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada kelompok 7 dari kelas MN20A. Kelompok selanjutnya yaitu kelompok 7 dari kelas MN20F. Silahkan. Baik, untuk kelompok 7 bisa dimulai sekarang ya? Iya, Kang, mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Yang terhormat Bapak Robi yang sebagai pengampu mata kuliah rencana bisnis dan teman-teman semua yang saya cintai. Pertama-tama puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam virtual ini untuk membahas atau menyampaikan presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama dengan saya sendiri, Muhammad Chandra Rosid sebagai moderator, lalu ada Hilwa Sapira Barkah sebagai pemateri, Titin Rosmawati sebagai pemateri, Widi Kusnia sebagai pemateri, dan Ulan Nur Ihsan sebagai pemateri. Untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita mulai ke pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Ulan Nur Ihsan. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu business plan. Menurut McKinsey, business plan adalah suatu rencana tertulis yang memuat mini dan tujuan bisnis, cara kerja, dan rincian keuangan atau permodalan susunan para pemilik dan manajemen, dan bagaimana mencapai tujuan bisnisnya. Ketika seorang pembisnis membuat bisnis plan, tentunya perlu pemikiran dan keputusan yang tepat. Fungsi dibuatnya bisnis plan yaitu untuk menjadi acuan bagi pembisnis untuk mencapai tujuan dalam jangka panjang. Selanjutnya yang akan kelompok kami sampaikan, yang pertama eksekutif summary, pendahuluan, profil usaha, aspek manajemen, aspek pasar, aspek produksi, aspek keuangan, studi kelayakan, aspek lainnya, dan lampiran. Eksekutif summary. Ketan hitam termasuk jenis kuliner yang digemari masyarakat Indonesia. Sandai ketan hitam dan es krim di atasnya lalu ditambah dengan berbagai macam topping. Varian rasa yang bisa divariasikan ini akan menjadi pilihan makanan favorit di masyarakat. Usaha kuliner ini ingin dibangun dengan melibatkan kerjasama dari pihak lain yang memiliki visi dan misi yang sama. Pendirian usaha ini perlu pertimbangan dari berbagai aspek, di antaranya yaitu bahan baku yang mudah didapatkan, harga-harganya relatif murah, dan menjadi salah satu makanan yang disukai oleh seluruh lapisan masyarakat. Sandai ketan hitam adalah usaha kuliner yang menyajikan ketan hitam dan es krim dengan aneka pilihan topping. Kami memilih jenis usaha ini karena bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan kami dalam mengembangkan usaha. Bahan dasar yang kami pilih pun merupakan komoditi yang berkualitas sehingga dapat dipastikan akan menghasilkan cita rasa tinggi dan mampu mendominasi pasaran karena disesuaikan dengan permintaan atau tren yang sedang berkembang saat ini. Usaha sandai ketan hitam memiliki prospek cerah di masa depan karena salah satu makanan yang diminati oleh masyarakat dengan harga yang terjangkau dan ekonomis. Hal ini dikarenakan dengan harga murah, maka produk mampu menjangkau seluruh kalangan masyarakat sebab sandai ketan hitam yang kami jual memiliki banyak varian topping sehingga konsumen dapat mencoba semua pilihan rasanya dan tidak bosan dengan menu yang disajikan. Selanjutnya disampaikan oleh Hilwa Sapira Barkah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu latar belakang dari usaha ini.
Makanan manis adalah sejenis makanan yang banyak mengandung gula. Pada masa modern, peran gula pada makanan sering digantikan oleh pemanis buatan. Makanan manis juga memiliki nutrisi yang rendah namun berkalori tinggi. Sebagai contoh kuliner yang ingin kami buat, yaitu sundae ketan hitam. Tujuannya untuk menerapkan jiwa kewirausahaan, kemandirian, dan memperoleh keuntungan. Manfaat untuk memenuhi selera konsumen, menambah pendapatan, dan menciptakan lapangan pekerjaan. Next. Profil usaha. Nama usaha, Kedai Nuaramis. Produk, sundae ketan hitam seperti ketan hitam dan es krim di atasnya, lalu ditambah dengan berbagai macam topping. Jasa layanan, COD, delivery, GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood. Lokasinya, memproduksi makanan ini di rumah. Aspek manajemen. Usaha ini akan kami jalankan dengan diselang oleh kuliah yang sedang kami jalani, juga dengan mempromosikannya melalui sosial media yang kami buat khusus untuk Kedai Nuaramis, yaitu di Instagram, Facebook, dan WhatsApp Message. Struktur organisasinya, pemilik dari kedai ini adalah Muhammad Chandra Rosid, manajemen pemasaran yakni Titin Rosmawati, tugasnya promosi penjualan, distribusi, Purna Jual. Manajemen produksi yakni Hilwa Syafira, tugas mengatur mulai dari bahan baku, persediaan, proses produksi, dan peralatan. Manajemen keuangan, Widi Kusnia, tugasnya sebagai kasir dan pembukuan atau akuntansi. Yang terakhir yakni manajemen administrasi dan SDM. Wulan Nur Ihsan, tugasnya rekrutmen, pengawasan, memantau perkembangan usaha. Selanjutnya akan dibacakan oleh Widi Kusnia. Terima kasih. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu aspek pasar. Pasar yang dituju adalah seluruh kalangan terutama dan hitam dan es krim lainnya. Target harga yang kami berikan yaitu hitam di harga 10.000 untuk dengan promosi endorse melalui grup UMKM dan promosi di sosial media seperti Instagram dan Facebook untuk akun milik Kedai Nuaramis. Perkiraan hasil penjualan yaitu perkiraan perharinya sekitar 35 porsi, untuk pendapatannya sekitar 350.000 per hari. Jika per bulannya 30 hari, maka dikali dengan 350 yaitu jadi 10.500.000. Next. Untuk aspek produksi, ketan hitam 2 kilo, gula pasir, daun pandan, santan, air, dan lainnya. Next. Proses produksi sundae ketan hitam adalah beras ketan hitam, dibikin bubur ketan hitam, dan ditambahkan topping es krim. Selanjutnya, untuk aspek bahan baku peralatan yang bukan penjualan sundae hitam. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. IPAS dan EPAS. Terdapat 4 kekuatan. Yang pertama, bahan baku mudah. Yang kedua, semua kalangan suka. Yang ketiga, harga yang terjangkau. Dan yang terakhir, jaminan rasa yang berbeda.
Juga memiliki kelemahan, terdapat 4 kelemahan, yaitu beberapa varian topping terbatas, belum memiliki tempat usaha yang tetap atau kios yang belum tetap, waktu jualan yang terbatas karena kami masih sedang berkuliah, dan yang terakhir untuk kalangan tertentu sulit untuk mengakses. Terdapat 4 peluang, yaitu pasar yang strategis, tidak terlalu banyak saingan, target penjualan bisa diprediksi, dan yang terakhir menjadi kuliner manis yang favorit. Ancaman, biaya produksi meningkat, varian serupa dari pesaing, naik turunnya omset, dan yang terakhir konsumen mudah bosan. Strategi SO. Terdapat 3 strategi. Yang pertama, produksi stabil. Yang kedua, untuk harga terjangkau. Dan yang ketiga, terus berinovasi sesuai minat konsumen. Strategi ST. Terdapat 4 strategi, yaitu yang pertama, terus melakukan iklan dan promosi. Yang kedua, membuat varian-varian baru. Yang ketiga, meningkatkan dan mempertahankan mutu produk. Dan yang terakhir, mengedepankan pelayanan. Strategi WO. Terdapat 3 strategi. Yang pertama, mempertahankan cita rasa dan ciri khas. Yang kedua, meningkatkan penjualan. Dan yang terakhir, memanfaatkan target pasar terdekat. Strategi WT. Terdapat 4 strategi, yaitu pertama, mempunyai varian rasa bestseller. Yang kedua, mempunyai tempat usaha yang mumpuni untuk offline maupun online. Yang ketiga, terus belajar untuk meningkatkan usaha. Dan yang terakhir, memberi kemudahan untuk konsumen. Next. Studi kelayakan. Terdapat 4 aspek pada studi kelayakan. Yang pertama, aspek ekonomi. Segi ekonomi yang diperoleh pendapatannya dari kalangan para anak muda dan dewasa. Aspek pasar, dalam strategi pemasaran yang bertujuan yaitu penduduk perumahan. Aspek hukum yang dilakukannya itu perizinan kepada ketua RT untuk membuka usaha di pinggir jalan. Dan yang terakhir, aspek teknis. Dalam segi teknis, penjualan kami dilakukan dengan cara pre-order setiap harinya. Next. Aspek lainnya. Yang pertama, kendala. Kendala pada usaha kami yaitu perubahan cuaca. Karena untuk bahan baku yang kami sediakan yaitu ice cream, jikalau cuaca dingin jadi tidak memungkinkan untuk kami berjualan. Alternatif yang akan kami digunakan yaitu gazebo di depan rumah untuk menjadi stand kami. Next. Lampiran. Ini gambar Ruko Kang Bubur Karawang dan ini produk ketan hitam. Di sini juga ada link YouTube mengenai observasi kami. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada seluruh anggota kelompok 7 yang sudah menyampaikan perihal bisnis plan-nya. Mungkin selanjutnya ada yang mau ditanyakan dari rekan-rekan yang lain perihal bisnis plan dari kelompok kami? Mungkin nanti kali ya, setelah semua presentasi kali. Oke. Berarti dari kelompok 7 diakhiri sampai di sini mungkin ya. Terima kasih atas perhatian. Yaitu kelompok 8 dari kelas MN20A. Silakan.
Silakan dimulai untuk kelompok 8. Akan ya kalian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat, kepada dosen pengampu mata kuliah rencana bisnis, Bapak Robi Fauzi, SEMM, juga rekan-rekan semua yang hadir pada pertemuan virtual pagi ini. Perkenalkan, nama saya Karina Ristiana, selaku moderator pada presentasi kali ini menggantikan Tiara Januristi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi presentasinya, yaitu Koperasi Karyawan PT Makmur Sejahtera Sentosa, Jalan Kita Masih Panjang, RT 01, RW 01, Kecamatan Haluan, Kabupaten Karawang. Kelompok ini kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama Dini Oktaviani, Karina Ristiana, Regita Kusuma Dewi, Soraya Widitasari, dan Tiara Januaristi. Lanjut. Bisnis plan. Latar belakangnya, Koperasi Karyawan PT Makmur Sejahtera Sentosa merupakan koperasi simpan pinjam yang dikelola oleh sebuah perusahaan non-bank. Para anggota di dalamnya memprioritaskan karyawannya itu sendiri. Layanan yang disediakan berupa pinjaman modal usaha yang sistem pembayarannya dilakukan melalui potongan upah. Latar belakangnya, tujuan memberikan layanan pinjaman modal usaha baik bagi karyawan maupun non-karyawan. Manfaatnya, membantu permodalan usaha bagi karyawan maupun para pelaku usaha mikro. Keunggulannya, layanan yang disediakan di koperasi ini beraneka ragam. Di antaranya, selain dalam memberikan pinjaman modal usaha bagi para pelaku UMKM, koperasi ini juga menyediakan wadah untuk memasarkan produk UMKM tersebut. Lokasinya terletak di bagian dalam PT Makmur Sejahtera Sentosa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dini Oktaviani. Aspek manajemen. Bagaimana koperasi ini akan dijalankan? Dalam merealisasikan program atau layanan yang disediakan oleh koperasi ini, pihak perusahaan bekerja sama dengan bank dalam negeri dan pemerintah setempat. Sehingga selain menyediakan layanan pinjaman modal usaha, koperasi ini juga dapat memberikan wadah atau tempat bagi para pelaku UMKM untuk menaruh produk jualannya, agar mudah dikenal masyarakat. Target pasarnya itu 30%-nya dari pelaku usaha mikro, 60%-nya dari karyawan, 10%-nya dari nasabah luar. Analisa persaingan dan strategi. Dalam menghadapi kompetitor, kepengurusan koperasi ini sudah memiliki strategi dengan melakukan riset sehingga dapat menemukan kelebihan layanan yang dapat dimaksimalkan dan menjadi keunggulan dari koperasi itu sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tiara. Analisa persaingan dan strategi. Di antaranya, transparan terhadap keuangan antara nasabah dengan pengurus, sehingga nasabah dapat mengetahui setiap rincian dana yang disimpannya. Yang kedua, menyediakan layanan konsultasi terlebih dahulu sebelum menarik nasabah. Dan yang ketiga, mengambil margin terkecil di antara koperasi lainnya.
Dengan keunggulan yang dimaksimalkan oleh pengurus, dapat dijadikan koperasi karyawan ini sebagai koperasi unggul di antara koperasi lainnya. Struktur keanggotaannya dapat dilihat pada layar. Selaku direktur, Karina selaku penasihat, Tiara sebagai pengurus, Dini sebagai pengurus, dan dilanjut dengan anggota-anggota lain seperti pada layar yang di-share-kan. Lanjut. Aspek pasar. Yang pertama, yang menjadi target pasar kami selain karyawan dari dalam perusahaan, juga pelaku usaha mikro yang sedang atau hendak membuka usaha dan membutuhkan pinjaman modal usaha. Yang kedua, yang menjadi tantangan atau saingan kami selain koperasi umum ada juga pinjaman bank yang legal maupun ilegal. Lanjut. Yang ketiga, produk yang kami tawarkan yaitu pinjaman modal usaha, simpanan tabungan, wadah pemasaran bagi produk UMKM. Yang keempat, strategi dalam mengenalkan koperasi ini melalui karyawan itu sendiri. Kemudian tercipta teknik pemasaran secara word of mouth. Selanjutnya, rincian produk. Produk yang pertama ada pinjaman modal usaha, dapat dideskripsikan sebagaimana pinjaman usaha yang memprioritaskan pelaku usaha mikro dan baru memulai berbisnis baik karyawan maupun non-karyawan. Yang kedua, sebagai wadah UMKM. Menyediakan tempat untuk pelaku UMKM menaruh produk jualannya di koperasi. Yang ketiga, ada simpanan tabungan, di mana jasa menabung bagi para karyawan, pelaku UMKM, dan nasabah luar dengan minimum transaksi Rp10.000. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Regita. Aspek keuangan modal awalnya 1 miliar. Alokasi modal awal tersebut kami alokasi terdapat alat kantor, perinciannya sebagai berikut. Komputer, bisa dilihat di layar ya. Komputer 250 juta, meja 8.700.000, kursi 4.300.000, mesin kasir 700, etalase 6 juta, gorden 5 juta, alat tulis 1.500.000, alat kebersihan 520, stempel 480, mesin fotokopi 13 juta, paper 1 juta, rak 3.500.000, AC 2.800.000, kipas angin 1 juta, spanduk 450, papan tulis 4.400.000, infocus 6 juta, rak berkas 966.000, lemari 9 juta, P3K 6 juta, 684. Pinjaman karyawannya pinjaman dan non karyawannya. Lanjut. Studi kelayakannya, aspek ekonomi. Pinjaman yang kami berikan menggunakan margin terendah. Aspek pasarnya, target pasar kami selain karyawan ada juga pelaku usaha mikro. Aspek tekniknya, dalam proses peminjaman di koperasi, ini kami menggunakan sistem pendataan sudah terkomputerisasi sehingga dapat dilakukan secara online dan ilegal. Aspek hukumnya, badan hukum di bawah naungan Kementerian Koperasi terdata secara resmi atau legal, terdapat TDB, SIUP, dan terdaftar di Menteri Koperasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Soraya. Analisis SWOT, faktor internal dan faktor eksternal, peluang, iklan secara offline, pendapatan margin, ancaman, hambatan pembayaran,
perkembangan zaman, kekuatan, proses cepat tersedia secara online, margin rendah, kelemahan, banyak persaingan. Strategi SO, memiliki banyak layanan. Strategi WO, menjaga kepercayaan nasabah, transparansi keuangan. Strategi ST, melakukan inovasi, melakukan evaluasi. Strategi WT, mengikuti perkembangan zaman, selektif dalam perekrutan. Selanjutnya, kendala. Kendala yang akan muncul yaitu nasabah yang sering jatuh tempo yang mengakibatkan terkendalanya perputaran dana. Alternatif, menambah SDM atau anggota sebagai kolektor yang bertugas menagih secara langsung kepada nasabah yang tidak taat pembayaran. Next. Nah, ini lampiran foto-foto yang gedung koperasi, foto saat observasi. Next. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian penayangan materi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami sangat terbuka mengenai kritik dan sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 8 dari kelas MN20A. Kelompok selanjutnya, kelompok terakhir yaitu kelompok 8 dari kelas MN20F. Silakan. Baik, langsung dimulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Robi Fauzi SEMM selaku dosen mata kuliah rencana bisnis dan anak-anak dan teman-teman semua yang sudah hadir. Di sini saya Ahmad Jumhari bertindak sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi dan akan mempresentasikan bisnis plan mengenai cuci dan detailing kendaraan. Bersama anggota saya yang pertama yaitu saya sendiri Ahmad Jumhari, yang kedua Barkah Hipna Ramadan, yang ketiga Julianti, yang keempat Meliani, yang kelima Muhammad Dandi Nuriski. Dengan profil usaha, nama usaha Excel Wash Garage, dan ide usaha cuci dan detailing kendaraan. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja ke presentasi yang pertama yang akan dibacakan oleh Barkah Hipna Ramadan. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Business plan. Business plan adalah sebuah dokumen yang
berisikan rencana pendirian dan atau pengelolaan sebuah bisnis. Pengertian bisnis plan ini seperti inilah yang benar. Sesuai dengan pedoman dalam bidang studi kelayakan, sebuah bisnis plan yang tidak bisa hanya menampilkan nama perusahaan dan gambar produk saja. Latar belakang. Dalam era globalisasi ini sangat sulit untuk mencari lapangan kerja yang kiranya dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Peluang usaha yang semakin sempit juga merupakan salah satu faktor penyebab begitu banyaknya pengangguran. Oleh karena itu, guna mengurangi tingkat pengangguran yang semakin meningkat dari tahun ke tahun dengan memiliki kesempatan dan peluang kerja, maka tepat kiranya membuka sebuah usaha kecil dan menengah. Adapun yang kami rencanakan adalah usaha cuci mobil yang mana belum banyak terdapat di daerah-daerah. Tujuan, sebagai usaha alternatif, dapat melakukan usaha dengan baik dan memberikan manfaat yang besar. Dapat memasarkan usaha cuci steam dengan baik. Dapat menjaga kelangsungan usaha dan mengembangkannya. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk selanjutnya, Meliani, silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan strategi pemasaran. Satu, memasang papan nama yang cukup besar dan jelas sehingga calon konsumen dapat dengan mudah melihat dan membacanya. Dua, menyebarkan brosur penawaran di tempat-tempat yang dijumpai calon konsumen. Tiga, dari mulut ke mulut. Jenis usaha yang akan direncanakan, membuat suatu usaha di bidang jasa, yaitu jasa pencucian mobil dan motor yang dilengkapi dengan mini cafe seperti wifi area. Jenis pelayanan pencucian yang kami berikan antara lain pencucian mobil dan pencucian motor. Kami yakin usaha ini akan berkembang dengan baik dengan inovasi-inovasi lain yang kami tambahkan antara lain pelayanan prima pada setiap pencuciannya, menyediakan mini cafe dan wifi area akan menambah kenyamanan pengunjung dalam menunggu proses pencucian mobil atau motornya, sehingga tidak menimbulkan rasa bosan. Karena bisa menunggu sambil makan, minum, atau sekedar menggunakan layanan Wi-Fi area yang telah kami sediakan. Dan hasil pencucian mobil dan motor lebih bersih. Struktur organisasi. Pemilik Barka Ibnu Ramadan, Departemen Keuangan Meliani, Leader Muhammad Dandi Nur Faiji, Departemen SDM Julianti, Departemen Pemasaran Ahmad Jumari. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk selanjutnya, saya serahkan ke Meliani. Baik, untuk selanjutnya, aspek keuangan. Modal awal 100 juta, pemasangan awal cuci 10 juta, perlengkapan cuci 5 juta, biaya perizinan 1.625.000, meja dan kursi tunggu 6 juta, kompor gas 300.000, bahan baku pakai 150.000, bahan perlengkapan 145.000, peralatan saji 200.000. Jumlahnya 100 juta 123 juta 460.000. Next, studi kelayakan. Aspek ekonomi. Dari segi ekonomi usaha yang kami buka sangat ekonomis dengan kebutuhan masyarakat. Aspek pasar. Dalam pemasaran tujuan kami adalah pemuda dan orang dewasa. Aspek hukum. Dari aspek hukum atau perizinan sudah resmi. Analisis kekuatan. Satu, memberikan fasilitas kepada pelanggan yang mana belum tentu ditemukan pada tempat pencucian yang lain. Dua, karyawan kami ramah, sabar, bekerja keras, dan pasti bertanggung jawab. Tiga, harga yang akan kami tawarkan sebanding dengan fasilitas yang didapat oleh pelanggan. Kelemahan. Satu, pada musim panas, jarang orang yang mencucikan mobil dan motornya. Dua, biaya untuk membayar semua fasilitas pelanggan dan karyawan tinggi. Tiga, jika terjadi lecet atau tergores pada cat mobil butuh biaya lebih untuk mengecatnya kembali. Peluang. Satu, banyaknya orang-orang yang malas untuk membersihkan atau mencuci sendiri kendaraannya sehingga menjadi peluang untuk usaha kami. Dua, pada musim hujan banyak kendaraan yang kotor akibat cipratan air atau kehujanan. Pada musim kemarau juga banyak debu yang berterbangan. Ancaman. Satu, banyak orang yang lebih memilih tempat
lain karena harganya lebih murah. 2. Masih banyak orang yang kurang peduli dengan kebersihan mobil dan motornya. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk kesimpulan, usaha yang kami rencanakan adalah usaha jasa pencucian mobil dan motor. Usaha jasa pencucian mobil dan motor ini mempunyai prospek yang cerah dengan sasaran utama adalah semua kalangan masyarakat. Baik anak muda maupun dewasa, kesibukan orang yang begitu padat sehingga tidak ada lagi waktu untuk mencuci motor dan mobil mereka. Dan cara terbaik adalah menyerahkan urusan cuci motor dan mobil kepada jasa usaha pencucian kendaraan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan dan teman-teman yang sudah mendengarkan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua anggota kelompok yang sudah mempresentasikan rencana bisnisnya. Jika ada yang ingin bertanya kepada kelompok yang sudah presentasi tadi, saya persilahkan. Baik, sepertinya tidak ada yang ingin bertanya. Mungkin diakhiri saja presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.